Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurmawati dengan NIM H1D023019 ingin mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester yang saya kerjakan untuk mata kuliah pemrograman web yang saya kerjakan dengan menggunakan Laravel versi 12 dan Livewire 3 sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan, dan studi kasus yang saya dapatkan adalah mengenai kursus dan instruktur. Jadi proyek ini terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu manajemen data instruktur, kursus, peserta, pendaftaran, dan materi. Semua fitur sudah mendukung operasi CRUD dan dilengkapi dengan autentifikasi dan register. Mungkin untuk pertama-tama saya akan mendemo aplikasi yang telah ada terlebih dahulu sebelum menjelaskan codingannya. Selanjutnya, karena sudah punya akun, mungkin kita langsung registrasi. Baik, setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard, yang mana pada halaman dashboard ini telah ditampilkan rekapan jumlah dari total peserta, kursus, instruktur, dan total pendaftaran. Kemudian menu yang tersedia untuk yang pertama yaitu instruktur. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau create instruktur dengan cara, mungkin kita coba contoh, menambahkan input nama instruktur dan email. Kemudian simpan, maka instruktur berhasil ditambahkan. Kemudian sudah bisa edit juga, update, dan bisa dihapus. Maka instruktur berhasil dihapus, edit, dan ditambahkan. Untuk kursus juga sama. Kursus kita bisa menambahkan contoh kursusnya. Sebagai contoh, entrepreneur class, durasinya 1 minggu, biayanya 150.000, dan kita bisa memilih instruktur karena jadi kursus ini nantinya akan menyambung dengan halaman instruktur. Jadi seluruh instruktur yang telah ditambahkan akan muncul di bagian kursus juga. Jadi kita bisa memilih siapa yang akan menjadi instruktur, tambah, maka kursus berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa edit juga, edit. Mungkin kita pengen mengubah instruktur menjadi Endang Supratman, update, dan bisa dihapus. Oke, selanjutnya untuk bagian peserta juga sama, kita bisa menambahkan Juan Alia, emailnya Alia, tambah, kita bisa edit, update, dan bisa dihapus juga. Kemudian bagian pendaftaran, jadi di sini kita tinggal memilih dalam bentuk drop down dari daftar peserta yang telah ditambahkan tadi dan daftar khusus yang telah ditambahkan juga. Kemudian statusnya mendatang. Nah, di sini juga. Nah, karena sesuai instruksi bahwasanya seseorang tidak dapat mendaftar pada kursus yang sama. Karena Fatimah Nurmawati sudah terdaftar tadinya di public speaking, maka akan terdapat notifikasi bahwasanya peserta ini sudah terdaftar di kursus ini. Jadi Fatimah Nurmawati tidak dapat mendaftar di kursus public speaking lagi. Namun Fatimah Nurmawati masih bisa mendaftar di kursus yang lain. Entrepreneur class. Baik, Fatimah sudah terdaftar. Kita bisa edit, mungkin edit peserta, dan kita bisa hapus juga. Oke. Nah, sedangkan untuk materi sendiri, kita bisa memilih materi apa saja dari materi yang ingin kita masukkan untuk suatu kursus. Jadi misal untuk kursus public speaking, judul materinya deskripsi, nah di sini kita bisa mengupload file yang untuk file yang diterima itu berupa PDF dan dokumen. Choose file, dan kita bisa milih filenya apa, simpan materi. Maka materi yang telah kita tambahkan ini telah berhasil tambahkan, dan file yang kita upload juga bisa kita lihat. Nah, materi yang telah kita tambahkan ini juga muncul di bagian halaman kursus. Lihat materi. Maka ini semua merupakan materi yang sudah kita tambahkan tadi. Codingannya di sini kita menggunakan template Laravel Livewire 3 yang sudah
memiliki fitur CRUD untuk mengolah data kursus, instruktur, peserta, dan pendaftaran serta materi. Jadi di sini terdapat file-file utama. Mungkin untuk yang pertama di dalam app ini terdapat folder LiveWire. Nah, jadi saya membuat beberapa kelas LiveWire untuk masing-masing fitur. Misalnya ada instruktur, kursus, materi, by kursus, materi indeks, pendaftaran indeks, serta peserta indeks. Jadi masing-masing file ini berfungsi sebagai komponen LiveWire, tempat saya menuliskan logik seperti fact data, validasi, dan proses penyimpanan. Mungkin sebagai contoh pada file instruktur kita bisa melihat ada function render yang fungsinya untuk menampilkan semua data, kemudian ada reset untuk menghapus, save reset form untuk menghapus data, save untuk menambah data baru, kemudian edit untuk mengedit dan update untuk mengedit data, kemudian yang terakhir ada delete untuk menghapus data. Kemudian mungkin untuk file yang lain isinya kurang lebih sama. Jadi di folder LiveWire ini fungsinya untuk menuliskan logik seperti fetch data, validasi, dan proses penyimpanan. Selanjutnya masih di dalam folder app terdapat folder model. Nah, di folder model ini ada 5 model. Ada 6 model, yaitu instruktur, kursus, materi, pendaftaran, peserta, dan user. Sebagai contoh, di bagian kursus PHP saya menambahkan relasi berupa public function instruktur. Jadi saya menambahkan relasi belongs to. Jadi artinya satu kursus hanya dimiliki oleh satu instruktur. Kemudian pada bagian pendaftaran saya membuat relasi berupa pada bagian pendaftaran, jadi membuat relasi untuk peserta dan untuk kursus yang menandakan bahwa pendaftaran dimiliki oleh satu peserta dan satu kursus. Sedangkan pada bagian materi terdapat relasi dengan file kursus. Jadi semua relasi ini saya manfaatkan untuk menambahkan nama kursus, instruktur, atau peserta saat menampilkan data di tabel. Kemudian selanjutnya untuk database sendiri terdapat migration untuk kelima tabel, yaitu instruktur tabel, kursus, peserta, pendaftaran, dan materi. Tipe yang pertama untuk instruktur, di sini sesuai dengan instruksi tugas. Jadi instruktur memiliki ID, nama, email. Kemudian kursus juga memiliki ID, nama kursus, durasi, menyambung dengan instruktur, yakni instruktur ID, dan biaya. Untuk peserta memiliki ID, nama, dan email. Pendaftaran sendiri agak disambungkan dengan halaman kursus dan peserta, menjadikan ID kursus dan ID peserta sebagai foreign key, sedangkan pendaftaran sendiri memiliki ID dan status. Kemudian untuk materi juga sama, dapat ID, judul, deskripsi, dan file path yang nanti untuk upload file materinya. Selanjutnya, di materi indeks PHP ini saya menggunakan with file upload yang untuk fitur upload file materi. Jadi file nanti disimpan ke dalam folder storage app public materi. Berikut public. Jadi setiap materi yang kita upload akan tersimpan di file public materi. Dan untuk halaman materi by kursus, saya juga membuat untuk menampilkan berdasarkan kursus yang dipilih menggunakan metode mount untuk ambil data kursus plus materinya langsung saat halaman dibuka. Kembali ke database. Jadi di folder database migration ini setiap file dimigrasi saya buat sesuai dengan struktur tabel. Seperti contoh di kursus ID. Baik, selanjutnya bagian roots ini terdapat web PHP. Jadi saya mendaftarkan saya menambahkan beberapa rute yang jika nanti berupa root dashboard, profile, autentifikasi, kursus pendaftaran peserta, materi, kursus, dan logout. Jadi langsung diarahkan ke komponen LiveWire tanpa controller tambahan. Kemudian untuk autentifikasi saya pakai Laravel Bridge dengan LiveWire. Jadi login dan register diletakkan di folder research. Di dalam root ada out PHP. Jadi di sini saya membuat form login dan register yang nantinya setelah login dan register akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian bagian views ini yang akan mengatur tampilan dari demo dari program yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi untuk tampilannya akan diatur di dalam views, di dalam folder views. Yang pertama ada dashboard. Jadi dashboard ini jadi tampilan ini yang mengatur seluruh tampilan ada di dalam dashboard. Menambahkan greeting dengan nama dan dengan nama user login. Jadi di sini juga kita bisa sesuai dengan yang sudah dilihat sebelumnya, ditampilkan info tambahan seperti kursus, peserta, instruktur. Selanjutnya untuk tampilan dari setiap halaman seperti instruktur, indeks, instruktur, kursus, materi juga tampilannya diatur masing-masing. Instruktur indeks untuk mengatur tampilan instruktur, kursus juga sama untuk mengatur
Selanjutnya masih di halaman tampilan. Untuk tampilan setiap kelas seperti instruktur, kursus, dan materi pendaftaran peserta itu untuk tampilannya diatur pada file dalam resource ini, resource, view, save wire, dan terdapat file-file ini akan mengatur tampilan setiap kelasnya. Seperti ini. Kemudian untuk validasi daftar ganda yang tadinya sesuai instruktur yang sudah dijelaskan pada tugas, bahwasannya seseorang tidak dapat mendaftar pada suatu kursus yang sama. Jadi saya menambahkan function save. Jadi ini akan dicek apabila peserta sudah terdaftar, maka akan muncul message bahwa peserta sudah terdaftar di kursus ini. Dia mewajibkan peserta mengganti kursus sehingga agar dapat pendaftarannya agar dapat disimpan. Mungkin selanjutnya lanjut ke bagian program aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi dengan misi yang sama, yaitu kursus instruktur yang dibangun menggunakan Advanced.js dan Edge Engine. Jadi aplikasi ini sistem manajemen kursus yang memiliki fitur seperti manajemen instruktur, kursus, materi, peserta, dan pendaftaran. Untuk yang pertama, halaman pertama setelah masuk kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Di sini ditampilkan total jumlah peserta, kursus, materi, dan jumlah instruktur. Selain itu juga ada grafik belakang untuk memvisualisasikan datanya menggunakan Chart.js. Sedangkan sidebar di sini itu memudahkan kita untuk navigasi antar halaman. Yang pertama itu halaman instruktur. Setiap halaman menampilkan daftar data dan bentuk tabel disertai dengan tombol untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan instruktur dengan menginputkan nama dan emailnya. Di sini juga terdapat tombol edit dan hapus. Di sini juga terdapat tombol edit dan hapus, dan setelah ditambahkan, maka instruktur berhasil ditambahkan. Juga ada tombol edit dan hapus. Kemudian selanjutnya ke halaman kursus. Di sini kita bisa menambahkan kursus. Mungkin untuk contoh kursusnya, durasi 1 minggu. Iya. Jadi kita bisa memilih siapa yang akan menjadi instrukturnya. Maka internet kelas berhasil ditambahkan, terdapat tombol edit dan hapus juga. Kemudian kita bisa kembali ke halaman berikutnya, terdapat materi. Kita bisa menambahkan materi dengan judul. Entrepreneur kelas, kita bisa memilih materi yang akan di-upload, simpan. Maka materinya akan ter-upload, kemudian bisa kita buka juga. Kembali ke halaman peserta. Di sini kita bisa menambahkan peserta dengan input nama dan email. Kemudian kita bisa simpan, dan dia berhasil ditambahkan sebagai peserta. Dan pendaftaran, terakhir adalah pendaftaran. Di sini kita bisa menambahkan pendaftaran sesuai dengan peserta yang telah ditambahkan. William, entrepreneur kelas, statusnya menunggu, simpan. Maka William berhasil ditambahkan. Di halaman dashboard juga akan otomatis bertambah sesuai dengan jumlah masing-masing atribut. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya yang dibangun menggunakan Adonis. Jadi pada project ini menggunakan seperti folder Adonis.js menggunakan dengan folder utama berupa app, research, start, dan topic. Baik, untuk kegunaannya masing-masing. Pertama, di dalam folder start ada file root.ts. Jadi semua harus disusun dalam file root.ts ini. Sebagai contoh, router resource instruktur yang nanti digunakan untuk membuat root CRUD otomatis instruktur, begitu pula dengan kursus, materi, peserta, dan pendaftaran. Selanjutnya untuk controller, file controller ini fungsinya untuk menangani request dan respon. Misalnya saat menambahkan materi, kita menerima input dari form termasuk file upload, lalu menyimpannya di public upload dan menyimpan ke database. Jadi semuanya kita atur di dalam controller ini. Dia akan dikirim kemana, akan disimpan dari mana, gitu. Seperti contoh dalam kelas instruktur ini ada create, jadi nantinya kita menyimpan jadi nantinya akan setelah kita create akan diarahkan ke halaman view dan disimpan dalam bagian instruktur create. Kemudian bagian selanjutnya itu model. Di model ini kita mendefinisikan struktur data dan relasi. Misalnya dalam materi terdapat relasi berupa belongs to. Jadi belongs to kursus, jadinya materi ini berrelasi dengan kursus. Kemudian selanjutnya ada view. Jadi view ini akan mengatur semua tampilan dari atribut yang ada seperti instruktur, kursus, materi, pendaftaran, dan peserta. Diatur dalam file-file terpisah untuk create, edit, dan index. Begitu pula dengan kursus dan materi, pendaftaran, dan peserta. Untuk dashboard sendiri diatur pada file dashboard di dalam page berupa Chart.js dan lain-lain yang berada di file dashboard.
Mungkin sekian penjelasan untuk proyek yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.